Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nursamila. Saya dari kelas 3 PAID dengan NIM 2141104020043. Oke, jadi di sini itu saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI berbasis multimedia. Oke, di sini yang pertama saya menggunakan LKPD interaktif. Kenapa kok saya menggunakan LKPD interaktif? Karena LKPD interaktif itu sendiri kan lembar kerja peserta didik yang diharapkan nantinya pendidik dan peserta didik itu akan berinteraksi. Sebenarnya berinteraksi karena apa? Karena pendidik biasanya menggunakan LKPD interaktif ini untuk mereview ataupun mengevaluasi pembelajaran yang telah diajarkan oleh pendidik, entah itu materi minggu lalu ataupun materi yang baru saja diajarkan oleh pendidik. Di sini diharapkan peserta didik itu menggunakan LKPD interaktif itu supaya tidak monoton, tidak bosan. Karena apa? Karena di dalam LKPD interaktif ini, di dalamnya itu mencakup video, audio, dan juga link apapun yang bisa link pembelajaran apapun, pendidik itu dapat memasukkan link tersebut ke dalam LKPD interaktif. Dan di sini pendidik itu diharuskan lebih kreatif dalam penggunaan LKPD interaktif ini. Karena apa? Karena LKPD interaktif ini akan lebih menarik ketika pendidik itu dapat menggunakan ataupun mengedit LKPD interaktif ini secara lebih menarik, entah itu dari background ataupun pertanyaan di dalam LKPD interaktif ini tidak melulu itu pilihan ganda. Ada juga pertanyaan di dalam LKPD interaktif ini ada seperti isai ataupun pertanyaan singkat ataupun mencocokkan. Lalu bagaimana saya menerapkan LKPD interaktif ini? Dengan cara saya mengambil di sini saya mengambil jenjang SMA. Karena apa? Karena mungkin di jenjang SMA itu lebih mengetahui, lebih menguasai teknologi seperti itu. Dan di sini saya di dalam LKPD ini saya akan melampirkan video, audio ataupun nantinya sedikit teks yang dapat mereview, yang dapat mengingatkan kepada peserta didik itu materi yang telah saya ajarkan. Dan di dalamnya itu nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan, entah itu nanti saya akan kasih ABC ataupun isai ataupun mencocokkan ataupun menjawab secara singkat maupun menurut pendapat peserta didik masing-masing. Oke, yang kedua di sini saya mengambil pembelajaran menggunakan video. Kenapa saya mengambil pembelajaran menggunakan video? Yang pertama, peserta didik itu akan lebih leluasa ketika belajar dengan ditampilkannya video. Ketika video pembelajaran itu menarik dan tidak membosankan. Dan di sini yang ikut andil itu tidak hanya peserta didik saja, tetapi pendidik juga dapat ikut andil dalam pembelajaran tersebut. Karena apa? Karena mungkin pendidik dapat menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan rekaman layar, ataupun nantinya kita sebagai pendidik menugaskan peserta didiknya menggunakan video. Menurut saya menggunakan video juga cangkupannya lebih luas. Karena apa? Karena peserta didik itu dapat mencari referensi video dari Google ataupun YouTube. Oke, lalu bagaimana sih saya menerapkan pembelajaran menggunakan video ini kepada peserta didik? Di sini saya sebagai pendidik akan menugaskan kepada peserta didik untuk membuat pembelajaran menggunakan video, entah itu nantinya penelitian ataupun seperti sekarang ini untuk menjawab soal UTS ataupun UAS, karena dapat meningkatkan kreativitas ke dalam peserta didik.
Lalu yang kedua di sini saya menjelaskan bagaimana cara kerja flowchart. Ya, ini dia flowchartnya. Dan yang pertama itu ada start. Di situ kita klik start. Yang kedua, nantikan setelah kita mengklik start itu akan menuju ke input. Di input itu nanti kita mengisi identitas diri kita, nama, kelas, dan juga nomor absen. Setelah itu kita klik, nanti ada bagian 2, ada proses. Kita klik dulu proses yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini proses berisi tentang materi hari kiamat. Dan di situ kita mempelajari pelajaran tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Intinya materi yang ada di dalamnya. Setelah itu, setelah kita sudah mempelajari materi yang ada di dalamnya, kita keluarkan keluar satu yang biasanya di pojok handphone itu yang bawah kanan, kita pencet, nanti kita akan ditemukan dua proses lagi. Setelah itu, setelah sudah, kita klik proses yang sebelah kanan. Di sebelah kanan itu isinya adalah penilaian ataupun evaluasi yang di dalamnya terdapat soal-soal yang mereview pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari proses ataupun materi yang tadi telah peserta didik baca. Setelah semuanya sudah terisi, nanti ada tombol N, dan itu sudah menyelesaikan flowchart tersebut. Oke, soal nomor 3 ini untuk kita menjelaskan mengambil aplikasi dari Android 3 yang dapat digunakan untuk pembelajaran PAI. Yang pertama di sini saya mengambil aplikasi Marbel Sholat. Mari belajar sambil bermain sholat. Di sini di dalamnya itu mencakup tata cara sholat 5 waktu. Dan aplikasi ini cocok untuk anak-anak TK maupun anak-anak MI kelas 1 maupun kelas 2, karena di dalamnya itu pembelajarannya itu menampilkan animasi, audio, dan juga lagu. Ketika ada nih anak-anak yang belum bisa lancar dalam membaca ataupun membaca Al-Quran dengan lancar, di sini juga di aplikasi ini dilengkapi dengan narasi yang nantinya peserta didik itu dapat belajar hanya dengan mendengarkan. Biasanya kan kalau anak kecil itu dengan mendengarkan saja udah dapat paham, udah dapat mengerti. Kekurangan dari aplikasi ini itu hanya dapat digunakan untuk anak-anak yang memang belum mengetahui dasar-dasar sholat 5 waktu. Ketika anak SD yang mungkin kelas 5, kelas 6 itu yang sudah mengetahui dasar-dasar sholat 5 waktu itu bisa saja menggunakan aplikasi ini, tetapi aplikasi ini itu hanya mempelajari tentang tata cara sholat 5 waktu yang benar-benar masih mendasar, seperti niat, ruku, tidak seperti itu. Oke, yang kedua saya mengambil aplikasi Al-Quran Indonesia. Di dalam aplikasi ini itu terdapat bacaan ada Al-Quran yang di situ di dalamnya itu ada, kita bisa menentukan kita akan mencari menggunakan juz ataupun nama surah tersebut. Di situ juga ada nanti ini ada di mana nih kita terakhir membacanya. Terus di aplikasi ini juga terdapat waktu sholat. Nah, di sini juga kita dapat memasang alarm azan ketika sudah waktunya masuk sholat, itu nanti HP kita akan berbunyi azan.
Lalu menurut saya kekurangan dari aplikasi Al-Quran Indonesia ini tidak terdapat arah kiblat ataupun tasbih zikir-zikir. Tetapi tidak masalah kalau memang seseorang itu tidak membutuhkan, ketika seorang itu membutuhkannya hanya untuk membaca Al-Quran dan pengingat azan, aplikasi ini dapat digunakan. Dan aplikasi ini kelebihannya nih, bisa bekerja ketika offline, tidak ketika online saja. Ketika data kita ataupun wifi kita on itu tidak, ketika off itu tetap bisa digunakan, dan azannya itu tetap bisa alarm azan itu akan tetap diazankan ketika kita offline. Oke, aplikasi yang ketiga di sini saya mengambil aplikasi Kabi, kisah dan buku Islam. Aplikasi ini di dalamnya itu mencakup kisah-kisah nabi-nabi ataupun rasul yang bernarasikan. Di dalamnya itu terdapat animasi, audio ataupun narasi seperti itu. Dan di sini itu peserta didik dapat belajar dengan hanya bisa mendengarkan saja bisa. Ketika peserta didik itu sudah bisa membaca di aplikasi ini, peserta didik juga dapat membaca agar lebih paham. Lalu kekurangan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini bisa digunakan untuk usia beberapa saja, maksudnya untuk jenjang apa saja, tetapi dikhususkan memang untuk kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul yang memang itu kisahnya itu memang masih umum, belum mencakup ke dalam-dalamnya kayak lebih detail, itu tidak. Hanya saja kisah rasul dan kisah nabi yang memang mencakup secara umum. Mungkin cukup sekian video jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.